in my podcast. Welcome to Berkata. Hari ini topiknya seru. Ini gara-gara aku ngeliat di explore aku kayak topik tentang berapa salam kenal lagi sampai ketemu dengan orang yang tepat. Menarik untuk dibahas karena ini juga lumayan jadi perhatian aku, bahan diskusi aku dengan diriku sendiri akhir-akhir ini tentang why dating is so hard nowadays. Ya gak sih? Atau ini mungkin kecemasan dan keresahan aku aja. Kayak sekarang tuh dating atau kenalan sama orang baru atau pendekatan dengan orang tuh sangat sulit. Ya gak sih? Dan dari apa yang aku lihat, dari scrolling, dari baca artikel, dari diary gitu, sebetulnya banyak faktor yang membuat kenapa dating tuh jadi lebih sulit dibandingkan beberapa tahun lalu. Kayak kalian pernah gak sih ngebayangin dulu tuh dating, kenalan sama orang sebelum ada internet tuh gimana? Pernah ngebayangin gak sih? Kayak aku tuh pengen banget buat buku tentang itu, tentang dunia sebelum ada internet tuh kenalannya kayak gimana, lewat mana. Ya mungkin kalau bisa dikira-kira kayak gimana ya? Ya kenalan langsung, ya gak sih? Dikenalin temen atau mungkin emang udah kenal dari lama, terus mau coba jalan. Oh, kan ada telepon ya, jadi masih bisa teleponan lah. Tapi kan tidak seinstan dan semudah sekarang ya kan? Semua itu ada di jangkauan kita lebih dekat. Menarik gak sih ketika semua jauh lebih mudah, disitulah letak susahnya. Kayak kita tuh sebetulnya kapanpun, dimanapun, even malam pun kita bisa kenalan sama orang, bisa say hi sama orang, bisa kenalan, bisa deket gitu. Bahkan aplikasinya aja ada sendiri, dating app aja tuh ada sendiri, dating online. Bahkan gak harus dari aplikasinya yang ngasih, kita di Instagram, di sosial media manapun itu kita bisa kenalan sama orang gitu. Sebetulnya kan banyak kan aksesnya. Dan teman-teman aku pun banyak yang berhasil lewat dating app gitu loh. Banyak yang menikah dari sana. Maksud aku itu udah jadi hal yang umum gitu. Ya kan? Makanya aku di hari Jumat lalu bahas bahwa gak ada yang salah dengan virtual relationship atau jatuh cinta lewat virtual. Jatuh cinta belum pernah ketemu orangnya, karena semua aktivitas kita, dunia kita tuh sekarang lebih banyak ketika kita lihat di handphone. Ya kan, apa yang kita lihat tuh adanya di dunia yang ada di dalamnya. Aku pengen sih, sebetulnya tuh aku udah lama kepikiran pengen coba dating app, karena aku belum pernah sama sekali. Buat riset, kayak aku penasaran aja gitu loh, karena selama ini cuma denger teman-teman aku cerita kayak gue habis swipe abis kenalan nih sama cowok baru lewat dating app, terus aku lihat aplikasinya lewat HP-nya. Tapi tuh aku penasaran dengan sistem dan cara kerjanya, orang-orangnya, percakapannya, sebetulnya penasaran. Tapi kayak belum ada kebutuhan di dalam buku yang pengen aku tulis yang mewajibkan atau membuat aku segera harus riset soal dating app. Mungkin nanti ya, komen di bawah pengalaman kalian di dating app. Aku pengen tahu, pasti menarik. Anyway, ngomongin soal why dating is so hard nowadays, kenapa dating akhir-akhir itu jauh lebih sulit, menurut aku aspeknya juga karena internet itu sendiri. Internet membuat kita menjadi semakin tahu banyak hal. Yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Yang tadinya kita udah tahu, kita semakin tahu lagi detailnya. Yang tadinya kita nggak kepikiran ke sana, terus berubah menjadi concern kita, menjadi ketakutan kita. Tahu kan yang suka seliweran di TikTok atau di Instagram, TikTok deh kayaknya, yang marriage is scary, what if, bla 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 gitu tuh banyak. Itu aku baca dan menarik, apalagi topik bahasan diskusinya di kolom komentar. Banyak banget ketakutan orang yang ternyata sama, banyak yang disuarakan. Dan itu yang membuat dating makin sulit, karena kita jadi punya ketakutan-ketakutan baru. Gak cuman standar,
Karena standar juga kan, kita ngelihat kehidupan orang lain di sosial media pasti tanpa kita sadari, sadar atau nggak sadar, pasti ada setitik lah, oke nggak 100%, tapi ada setitik hal yang membuat kita jadi menambahkan list, daftar atau urutan standar kita. Kayak, oke nanti gue kalau mau cari pasangan maunya yang kayak gitu, ya kan? Tapi nggak cuma standar ternyata. Even ketakutan dan kekhawatirannya pun kita jadi bertambah karena apa yang kita lihat dan yang kita baca di internet. Dan menurut aku nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah dengan itu semua. Nggak ada yang salah kalau standarmu jadi semakin tinggi, kamu semakin picky, karena orang yang tepat mencari pasangan hidup apalagi itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang sepele. Emang susah carinya, karena pada akhirnya semua hal yang sulit itu akan menjadi worth it karena kita akhirnya bersama dengan teman hidup yang tepat gitu. Tapi di balik itu semua, menurut aku nggak ada salahnya untuk mencoba. Mencoba di sini maksud aku kayak kita selalu ngelihat lurus ke depan. Kita selalu menuju standar yang kita punya. Walaupun si standar ini bentuknya ekspektasi ya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Kita nggak pernah tahu orang yang tepat buat kita tuh kayak gimana orangnya, siapa orangnya. Simpelnya kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa. Kita nggak pernah lihat wajahnya gitu. Itu kenapa menurut aku it's okay to give people chance. Gak apa-apa untuk kasih orang lain kesempatan untuk mengenal kamu. Walaupun mungkin dia bukan tipe kamu banget. Dia bukan tipe kamu banget. Dari kriteria itu sebetulnya kayak, enggak, sebetulnya dia gak kriteria gue sih, tapi orangnya baik sih. Orangnya gak macem-macem. Ngerti kan? Menurut aku gak ada salahnya kasih kesempatan. Maksud aku gak langsung no di awal gitu loh. Gak ada salahnya untuk kenal kan gak harus ended up as a lover, bisa aja juga jadi temen aja. Karena mungkin setelah beberapa waktu, seiring waktu berjalan, kamu akan terkejut dengan orang yang kamu suka, yang sebetulnya di awal tuh bukan tipe kamu banget. Karena mungkin betul adanya bahwa aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. We never know. Mungkin betul adanya bahwa yang selalu ada, yang selalu effort, yang selalu hadir tanpa diminta akan menang dibandingkan dengan orang yang cuma ada di dalam bayangan kita, orang yang bolak-balik, orang yang selama ini di hati kita gitu. Tapi kalau orang yang kita mau itu yang ada di hati kita nggak pernah ada effortnya, berarti kan kita perlu mempertimbangkan itu, ya nggak sih? Anyway, kembali ke diskusi awal kita, seberapa capek kalian dengan salam kenal, dengan hai, dengan lagi apa, dengan udah makan belum. I know fase kenalan sama orang baru tuh emang melelahkan banget di perkenalannya. Sama kayak nulis buku. Nulis buku tuh intronya tuh kayak nulis bab pertama tuh capek. Karena kayak harus memulai, padahal ketika lagi nulis buku tuh di bayangan aku gak sabar menyelipkan konfliknya atau bagian serunya gitu. Tapi kan mau gak mau yang namanya buku, yang namanya cerita harus ada bab pertamanya. Gak mungkin tiba-tiba bab 10. Gak mungkin tiba-tiba selesai dengan ending bahagianya, kan gak mungkin. Semuanya ada prosesnya. Dan menurut aku mau gak mau ya kita harus menghadapi itu dan cari celahnya. Memperjuangkan orang yang tepat tuh memang perjuangan tiada akhir. Jadi kalau perkara hai atau salam kenal lagi, harusnya kita harus kuat menghadapi itu. Ini tuh kayak kita lagi nonton series ya, apapun itu. Mungkin drakor kali ya, drama Korea yang di awal-awal tuh kalau kita udah terbiasa nonton drakor, kita tuh tahu udah bisa punya perkiraan di episode mana mereka akan menjadi intens atau semakin seru ceritanya, karena di awal-awal masih perkenalan. Semua perkenalan tuh memang perkenalan, memang hai, salam kenal. Tapi gimana kalau kita coba untuk gak fokus sama salam kenalnya, tapi kita melihat bahwa setiap hai itu, setiap salam kenal itu adalah pintu yang terbuka buat kita untuk menemukan atau untuk menuju kepada orang yang tepat. Jadi mau gak mau kita harus melewati itu, melalui itu, atau mungkin
itulah pintu yang tersedia buat kita. Jangan kapok, jangan lelah duluan. Apalagi yang membuat dating tuh makin sulit. Mungkin kalau ternyata orang yang kita sukai ini akhirnya, kalau kita akhirnya kenalan sama orang yang udah tipe kita banget, dia tuh udah kayak all in. Semua yang ada di dia kita suka, dari sifatnya, seleranya, love language-nya, diajak ngobrol, nyambung, seru, tapi ghosting. Hilang, gak jelas. Udah sekali hilang, terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian balik. Hai lagi. Apa kabar? Remember, satu kali ghosting tuh udah sebuah sinyal bahwa udah saatnya mencari buku lain. Tapi ghosting ini emang menyakitkan ya. Apalagi kalau kita udah menaruh banyak sekali ekspektasi kayak akhirnya gue ketemu tipe gue. Akhirnya setelah sekian lama, setelah banyak sekali salam kenal dan hai-hai yang sudah terlewati, akhirnya saya menemukan orang yang tepat. Tapi kan tepat buat kita belum tentu tepat juga menurut dia. Itu yang harus kita pikirin, yang perlu kita prioritaskan juga sekarang. Kalau buat dia kita nggak tepat, ya udah, nggak perlu diperjuangin maksimal, nggak perlu effort besar-besaran. Secukupnya, sewajarnya sebagaimana dia memperlakukan kita. Perihal rasa suka, rasa kagum tuh emang nggak bisa dikendalikan kan. Kayak walaupun dia tidak se-effort itu ya, tapi gue suka. Gue gak bisa menyangkal kalau gue emang suka. Ya gak apa-apa, gak ada yang salah. Tapi mungkin udah waktunya untuk menaruh deadline atau menaruh reminder dalam diri ya. Yaudah gue suka tapi gue gak mau lah terlalu berusaha. Gak mau excited sendirian. Ya walaupun yang excited sendirian ini juga lama-lama bisa capek juga kan. Semangat chat sendiri, semangat cari topik sendiri. Emangnya lagi nyusun storyline buku baru apa? Anyway, tapi memang jangan dipaksain sih. Kalian pernah gak mikir bahwa kalau situasi yang kalian lagi hadapi sekarang, kayak kenapa ya dating tuh sangat rumit, atau kenapa ya gue udah dihadapi dengan orang yang gue suka tapi kok situasinya bikin gue capek, gak nyaman, menyakitkan buat gue. Kenapa kita gak coba mengubah mindset kita bahwa oh mungkin emang bukan buat gue. Iya gak sih? Kayak kenapa gue harus memusatkan satu fokus gue terhadap orang yang gak memperlakukan gue sebagaimana gue kepada dia gitu. Cintanya belum setara walaupun kamu suka dengan dia. Gak perlu dipaksain. Please. Jangan dipaksain kalau emang bukan dia orangnya. Iya itu sih. Lagi-lagi kita selalu ngebela orang yang bukan buat kita. Gak perlu ya. Menurut aku, seperti buku, cinta akan menemukan waktu baiknya dengan keadaan diri kita yang juga baik pula. Jadi fokus aja sama diri sendiri, living your best life, cari hobi baru, atau kalau kamu udah punya hobi, banyak hobi, lakuin terus. Yang biasanya cuma seminggu sekali jadi mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Kayak lari, nyoba lari. Banyak teman-teman aku yang coba lari. Kayak alih-alih capek gitu, gue lagi males lah kenal orang baru, gue mending lari. Mendadak jadi atlet atau mendadak jadi tukang kue. Kayak aku yang tiba-tiba jadi baking tuh, si baking. Tapi it's okay kan? Daripada kita membuang banyak energi dan waktu kita yang super berharga itu untuk orang yang tidak tepat, lebih baik kita fokuskan kepada hal-hal baik lainnya, kepada orang-orang yang sayang sama kita, yang ada selalu buat kita, kucing-kucing kita, anything. Karena yang aku lihat ya dari teman-teman aku, kayak ada satu teman aku yang kemarin baru nikah, itu dia tuh di rumah aja. Dia senang di rumah, tapi tiba-tiba cinta menemukan dia dengan caranya gitu loh. Tiba-tiba dia dikenalin sama temennya, terus menikah. And now she's living her best life with her husband, and I'm so happy to see that. Aku seneng banget ngeliat dia kayak akhirnya. Jadi menurut aku, love will find a way. Cinta tuh gak kita yang mencari sendiri. Udah ketemu terus kita kok yang ngejar-ngejar terus ya, gak pernah kayak sampai.
Itu bukan cinta namanya, itu mungkin jatuh cinta sendiri aja. But that's really important, bahwa cinta yang baik akan datang di waktu yang tidak kita duga. Dan pasti kita akan kebagian waktunya. Gak perlu buru-buru. Setiap orang punya waktu baiknya. Gak cepat, gak lambat, gak buru-buru, gak dilama-lamain. Tapi di waktu yang tepat. I think that's all for today. Jadi it's okay, it's normal. Kalau kalian mungkin seperti aku yang melihat dating tuh makin rumit ya. Gue semakin picky ya. Gue semakin punya banyak standar dan kegelisahan baru ya. It's okay, it's all normal. Kamu yang tahu apa yang baik buat kamu pilih. Kamu yang tahu apa prioritas yang bisa kamu dulukan. Oh, mungkin gue lagi mau pilih fokus kepada pekerjaan gue, kepada sekolah gue, kepada bisnis gue, kepada hobi gue. Kamu tahu apa yang paling nyaman buat diri kamu sendiri. Kamu tahu kamu tuh senangnya gimana dan sedihnya gimana. Jadi perlakukan diri kamu sebaik mungkin.